Terjemah Tafsir Al-Marogi Jilid 1 halaman 393. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Penjelasan ayat ini artinya, ingatlah kalian ketika Nabi Ibrahim membangun kembali Baitullah. Nas ini menunjukkan bahwa mereka berdua lah yang membangun Baitullah untuk beribadah di negara yang dikuasai pemeluk berhala itu. Dan hanya mereka berdua lah yang menjadikan Baitullah sebagai tempat untuk melakukan ibadah kepada Allah yang tidak pernah dijumpai di tempat lainnya. Hal inilah yang merupakan keutamaan. Akan halnya batu-batu yang ada, sebenarnya tidaklah berbeda dengan batu-batu yang ada di dunia ini. Dan juga bukan karena materinya batu itu diturunkan dari langit. Seluruh riwayat yang menceritakan masalah ini adalah Israiliyat yang tidak patut dijadikan sebagai sumber informasi yang dapat dipercaya bagi ulama-ulama yang mengetahui rahasia agama dan mengerti maksud tujuan yang sebenarnya. Tentu tidak akan menerima cerita seperti ini. Karena itulah sahabat Umar bin Khattab berkata ketika mencium Hajar Aswad, Bismillahirrahmanirrahim. Ama wallahi inni a'lamu annaka hajarul la tadurru wa la tanfa. Walaula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabbalaka ma qabbaltuka summa dana faqabbalahu. Artinya, ingatlah, demi Allah, sesungguhnya aku mengetahui bahwa engkau adalah batu yang tidak bisa mendatangkan manfaat dan menimbulkan madorot. Jika aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku takkan mau menciummu. Kemudian umat mendekat dan menciumnya. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, dan Muslim. Berdasarkan pengertian perkataan Umar menunjukkan bahwa Hajar Aswad tersebut tidak ada keistimewaannya. Bahkan ia sama saja dengan batu-batu lainnya. Adapun menciumnya adalah masalah ibadah, sama halnya dengan menghadap Allah dan bersifat tidak menetap di suatu tempat atau arah. Rabbana taqabbal minna. Sesungguhnya Nabi Ibrahim dan Ismail mengatakan dalam doa mereka yang ketika itu sedang bekerja membangun Baitullah tahap akhir, Innaka antas sami'ul alim. Artinya, ya Tuhan kami yang maha mendengar doa kami ini, dan Tuhan yang maha mengetahui perbuatan kami ini. Ayat ini mengandung pengertian bahwa setiap pekerjaan adalah ibadah jika dilakukan sesuai dengan perintah dan mencurahkan seluruh kemampuannya untuk perbuatan tersebut. Ia harus meminta kepada Allah dan memuji kebesarannya, agar Allah menerima segala perbuatannya. Dengan demikian, maka segala perbuatannya itu tidak ditolak Allah atau hilang sia-sia.
Ia pun dilarang memastikan bahwa ibadahnya pasti diterima Allah, sebab jika tidak demikian maka berdoa sudah tidak mempunyai fungsi lagi. Rabbana waj'alna muslimaini lak. Artinya, ya Tuhan kami, jadikanlah kami ini orang-orang yang ikhlas dan beramal karena Engkau, dan tidak pernah minta pertolongan kepada selain Engkau. Gerakanlah hati kami untuk berbuat demi mencapai ridho-Mu, bukan menuruti hawa nafsu. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Artinya, jadikanlah wahai Tuhan kami, anak-anak cucu kami itulah golongan orang-orang yang ikhlas terhadap Engkau, agar agama Islam tetap tegak dengan kekuatan umat dan kerjasama mereka. Allah pun mengabulkan permohonan mereka, yang kemudian Allah menjadikan anak cucu Ibrahim dan Ismail sebagai umat Islam, dan bagi kalangan mereka diutus seorang nabi terakhir. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa arti Islam yang sesungguhnya ialah taat dan menurut kepada Yang Maha Menciptakan langit dan bumi. Jadi yang dimaksud bukanlah umat Islam secara khusus, tetapi mencakup semua umat yang mengalami dakwah Ibrahim. Wa arina manasikana. Artinya, beritahukanlah kepada kami tempat-tempat ibadah kami, yakni ibadah haji seperti miqat, dimulainya ihram, tempat wukuf di Arafah, tempat tawaf, dan lain-lain yang termasuk ibadah haji, baik fi'li maupun qauli. Wa tub alaina, artinya berilah kami taufik menuju taubat sehingga kami bisa melaksanakan taubat dan kembali ke hadapan-Mu dengan meninggalkan perbuatan yang melupakan-Mu. Ayat ini senada dengan ayat yang berbunyi summa taba alaihim liyatubu. Artinya kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Hal ini merupakan petunjuk bagi anak cucu Ibrahim dan Ismail, dan mengajarkan kepada mereka bahwa Baitullah dan manasik haji yang di dalamnya dipakai untuk tempat wukuf adalah tempat untuk membebaskan diri dari dosa dan mengharapkan rahmat Allah.